selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengadakan acara webinar sore hari ini. Karena berkat rahmatnya, kita diberi kesempatan juga untuk menimba ilmu bersama-sama dari pembicara kita yang sangat luar biasa hari ini, yang tentunya dilakukan secara virtual. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Hari ini saya akan membahas mengenai Project Management in Cybersecurity dalam kacamata akademis. Oke, perkenalkan, nama saya Ervan Yudi Widiarto. Saya bekerja sebagai dosen di Politeknik Jakarta Internasional, program studi keamanan sistem informasi. Hobi saya sejauh ini masih suka gaming, terkadang juga suka main musik, nge-DJ. Kalau lagi suntuk juga mungkin riding, naik motor. Juga yang tidak lepas dari coding. Email ada di ervan.widiarto@gmail.com, IG @vanmaxim48. Oke, hari ini agendanya adalah memahami project management. Oke, lalu memahami cybersecurity, memahami project management di dalam cybersecurity, lanjut ke skenario. Oke, project, kita memahami project dulu. Apa pengertian dari project? Sebuah usaha kolaboratif berbagai keahlian. Ini yang sudah saya coba rumuskan ya, persingkat ya. Melibatkan riset yang terencana, terbatas waktu, dana, SDM, bersifat tidak pasti, dan memiliki tujuan. Mungkin saya coba berikan contoh, sampel yang sangat simpel aja. Misalkan kita dalam seminggu bekerja pulang. Nah, keseharian kita selalu begitu. Nah, ini namanya kegiatan yang konsisten ya, kegiatan yang rutin. Nah, dinamakan project kalau ada kegiatan yang tidak rutin. Misalkan pas di hari Rabu itu nggak pulang, tapi jogging dulu. Nah, ini mungkin bisa disebut project jogging. Nah, melibatkan waktu berputar 3 lapangan ya, 1 jam, SDM-nya 3 orang, uang mungkin buat beli minum, goalnya 3 kali ya, dapat keringat. Nah, ini contoh kecil. Oke, lalu kita coba memahami manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang dimana mengelola sumber daya untuk yang sumber daya terbatas untuk apa? Efektif, efisien, agar tercapai sebuah goal. Efektif supaya tepat waktu, efisien supaya kita berhemat. Semua ini dikelola menggunakan tahapan POAC. Planning, perencanaan, organizing, menyusun atau memilah-milah, actuating, pelaksanaan, controlling, pengendalian. Kira-kira ini adalah konsep dari manajemen. Kalau kita coba rumuskan, upaya atau usaha untuk mengatur mengelola sebuah proses kegiatan dengan cara yang benar dalam satu kesatuan. Oke, sekarang kita masuk, kita gabungkan semua ya. Project management, usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, kualitas, dengan tujuan sebuah goal yang dicapai secara efektif dan efisien. Oke, ini yang coba saya rumuskan ya. Dalam sebuah proyek itu terdapat 10 macam knowledge area yang harus dikuasai. Apa itu?
Pertama, project integration, project scope, ruang lingkup, supaya tidak melebar kemana-mana. Project time, waktu yang harus dikejar. Project cost, biaya. Quality, kualitas dari barang atau jasa atau kegiatan itu. Human resource yang mengerjakannya. Communication, komunikasi antar tim, antar SDM. Risk, risiko-risikonya. Procurement, pembelian alat, barang. Stakeholder, siapa saja yang berkaitan dengan proyek itu sendiri. Saya tidak ingin membahas detail di sini, ini karena pelajaran satu semester. Jadi sekiranya ini adalah poin-poin yang harus dikuasai dalam sebuah project management. Oke, sekarang kita lanjut ke pemahaman dari cyber security. Cyber bukan hanya internet ya, tapi sekedar internet, tapi cyber berasal dari cyberspace, dunia maya. Nah, kalau kita ilustrasikan bentuknya itu kalau seperti ini. Kan ada yang supporting staff itu yang baru-baru kan 3. Yang satu kan pernah sama dokter. Nah, ini bentuk kota ya, ini ilustrasinya. Tapi sebenarnya kan hanya sebuah ruang digital. Nah, ini supaya bisa memahami, mungkin saya setel video. Saya ambil dari source di YouTube. Ini kalau divisualkan tuh bentuknya ya seperti banyak, bebas lah, beraneka ragam, semua kegiatan, semua yang kita lakukan bisa bermacam-macam. Nah, di sini mungkin tempat para hacker berkumpul, yang kita sebut dark web. Terus kita juga bisa jadi siapa aja, dengan nama siapa aja. Kita tidak tahu identitas asli ya. Ya, ini contoh dari source-nya di YouTube. Oke, cyber security bisa kita coba rumuskan. Dia mempunyai prinsip upaya untuk melindungi informasi dari adanya serangan cyber attack, dari tindakan sengaja yang dilakukan mengganggu kerahasiaan, confidentiality. Jadi semua data diamankan, tidak boleh diakses, dilihat oleh orang. Integritas data tidak boleh diubah tanpa orang-orang yang diberikan akses. Dan ketersediaan, availability, informasi, data apabila diperlukan dapat disediakan. Nah, kira-kira segitiga yang sangat penting dalam dunia cyber seperti ini modelnya. Tengah-tengah information security. Ini udah common ya. Nah, dalam cyber security sendiri, para pakar kalau ditanya pasti jawabannya akan berbeda-beda untuk menjelaskannya, dan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau saya sendiri kalau ditanya dasarnya dari mana, dari sini, buku kitab yang saya dapatkan di dark web ya, biar keren ya. Apa itu cyborg? Cyborg adalah cyber security body of knowledge, dibuat oleh beberapa university, yaitu University Bristol, University York, College London, College Imperial College London, University Oxford, University of Technology Hamburg, University of Technology, Nanyang Technology University Singapore. Nah, di dalam kitab ini terdapat jurus sakti yang sudah dipetakan. Jurus saktinya adalah pertama, human organizational
and regulatory aspect, attacks and defense, system security, software and platform security, lalu infrastruktur security. Ini sudah dipetakan menjadi 5 macam jurus yang coba kita buat visualnya akan seperti ini. Jadi satu di human organizational and regulatory aspects itu terdapat law and regulation, privacy and online rights, human factor, risk and management and governance. Di sebelah kanan ada attacks and defense. Kita belajar berbagai macam malware dan teknologi attack. Lalu adversarial behavior, forensic, security operation, and incident management. 3, sistem security, di dalamnya terdapat operating system, VM, cryptography, distributed, dan AAA, authentication, authorization, accountability. Lalu 4, ada software platform security, itu ada web, bagaimana pengawanan di website, di mobile, software security, secure software life cycle. Jadi ini kalau untuk software developer itu udah bentuknya DevSecOps, development, security, operasional. Lalu 5, infrastruktur security, ada semua berhubungan tentang hardware, physical layer. Oke, beres ya. Kira-kira ini pelajaran 1 semester yang diajarkan di kampus Politeknik Jakarta Internasional. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail karena cukup banyak. Nah, kita sekarang masuk ke ilustrasi skenario. Seandainya nih ya, misalkan PTX, apapun PT, perusahaan atau pemerintah yang merasa dirinya memiliki aplikasi yang memiliki data ya, banyak lah. Ini saya ambil contoh 500 juta. Otomatis dia harus sadar diri. Sadar diri bakalan jadi pusat perhatian. Pusat perhatian bakalan diuber sama para penjahat di kita. Nah, otomatis ini yang paling sederhana, pastinya pola pikirnya dia akan membuat sistemnya seperti ini. Site A, primary, data center primary itu operasional utama, supaya tidak berat aksesnya, usernya semua, pasti akan membuat sebuah data center kedua, secondary, supaya bebannya dapat terbagi. Oke, untuk data backupnya, dia akan buat lagi site C, mirror. Nah, ini yang perancangan simple. Otomatis kalau di dunia enterprise pasti akan lebih kompleks. Untuk 3 hal gini aja otomatis sudah terdapat 3 site yang harus diamankan. Ya. 3 site yang harus diamankan. Untuk pengamanannya pastinya mereka membutuhkan tim. Nah, ini timnya ada 6 yang kita sebut segitiga the bed pyramid. Apa aja kerjaannya? Tim yellow itu kerjaannya membangun infrastruktur. Tim merah kerjaannya attacker, dia mencari celah tugasnya dari luar ya, cari tengah. Tim biru sebagai pertahanan, dia monitor pertahanan. Tim hijau dia itu tugasnya belajar dari pertahanan.
tim biru untuk diterjemahkan ke tim yellow yang pembangunan infrastruktur. Jadi ini strategik ya. Tim ungu belajar dari attacker untuk diserahkan ke defender. Lalu tim orange belajar dari attacker yang diserahkan ke tim yellow untuk dibangun infrastrukturnya. Nah, ini skema dari teorinya Daniel Missler. Tapi kalau secara real life, tim begitu banyak ini sangat menguras biaya. Jadi yang paling sering digunakan perusahaan-perusahaan itu memangkas semuanya, mengompres jadi satu, sehingga tercipta hanya 3 tim saja. Tim merah, tim ungu, dan tim biru. Ya, tim merah seperti biasa tetap bertugas mencari celah dari luar, membuat laporan, menerobos masuk dengan berbagai cara, lalu melaporkan ke tim ungu, lalu tim ungu juga belajar dari tim biru, kira-kira pertahanan-pertahanan apa yang terbaik, yang bagus. Keduanya dirancang oleh tim ungu untuk diajukan kira-kira bentuk-bentuk pertahanan yang bagus apa, itu semuanya diolah oleh tim ungu, dianalisa dan diolah. Nah ini ya, jadi tim biru itu security monitoring, threat hunting, security control, forensik. Kalau tim ungu ini ada CRIT, TTP, trusted third party, jadi kalau ada codingan dari luar yang perlu dimasukkan ke dalam sebuah sistem, dianalisa dulu apakah aman atau tidak, atau jangan-jangan ada malware tersembunyi di dalamnya, baru boleh dipasang. Nah, untuk mengelola ketiga tim ini supaya bisa harmonis, supaya bisa berjalan lancar, tidak terjadi perselisihan, dan mencapai goal, maka diperlukan seorang PM, Project Manager. Nah, PM ini bisa membawahi 3 tim sekaligus atau masing-masing tim ada PM-nya, itu diserahkan kepada institusinya masing-masing. Nah, ini dia. Lalu, ini adalah struktur organisasi yang ideal. Ya, cuman nggak harus diterapkan di real life. Nih, misalkan ya, PM3 memiliki staff yang hijau ya. Tapi ingat, staff hijau ini di bawah fungsional manager. Dia harus laporan ke fungsional manager. Tapi dia terlibat dalam proyeknya PM3. Nah, jadi satu staff ini bisa memiliki dua atasan ya, tapi tergantung urgenitas dari proyeknya. PM2 memiliki satu staff, PM1 memiliki 2 staff. Nah, ini yang kita sebut organisasi matriks. Nah, ini contoh ideal aja. Oke, selanjutnya semua kru, semua tim itu akan bekerja di sebuah ruang kerja yang ideal seperti ini. Oh ini contoh project. Contoh project sampel cyber security project yang bisa dikerjakan. Pertama, SQL injection prevention system, secure backup software, secure file sharing using access control, attack source tracing, secure file storage on cloud using hybrid cryptography,
mobile self-encryption project, detecting data leaks, file encryption using Fibonacci series, internet border patrol. Nah, jadi project ini di luar dari aktivitas rutin ya masing-masing tim. Project ini di luar aktivitas rutin masing-masing tim yang diatur dan dikelola oleh si PM itu sendiri. Nah, apabila kalau sebuah organisasi kekurangan SDM, maka PM itulah yang akan mencari kekurangannya dari luar, entah dari freelance, entah dari outsource, atau anak perusahaan lain. Semua tim bekerja di sebuah ruangan ideal ya, ideal seperti ini. Namanya Security Operation Center. Nah, ini hanya sebagai contoh aja, workplace. Oke. Beres ya? Oke, ini resource. Dari ilmu tadi, saya mengacu pada buku PMBOK, Project Management Body of Knowledge, 7 edition, dari keluaran dari Project Management Institute. Nah, itu untuk Project Management, sedangkan untuk Cyber Security dari Cyborg. Nah, jadi keduanya ini digabung jadi satu. Dan ini yang akan kita pelajari di kampus Politeknik Jakarta Internasional. Oke, sekian dari saya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Bapak Ervan atas materi yang telah disampaikan tentang Project Management in Cybersecurity dari sudut pandang akademisnya ya Pak. Oh ya, untuk bukunya itu apakah bisa diakses umum atau bagaimana Pak? Siapa tahu kan ada yang mau mempelajari terus ingin memiliki bukunya juga gitu. Bisa kok beli di online Amazon ada. Oh, seperti itu. Yeah. Oke. Baiklah, terima kasih sekali lagi Bapak. Dengan ini kita semakin mengetahui nih tentang apa itu project management, apa itu cyber security, lalu bagaimana penerapannya project management di dalam dunia cyber security. Dan itu cukup banyak dan cukup lengkap ya yang bisa dipelajari di kampus ya Pak selama 1 semester. Baik, berikutnya untuk jika teman-teman peserta webinar telah memiliki pertanyaan yang ingin diajukan, boleh silakan diajukan melalui kolom chat atau kolom komentar, ya nanti akan langsung dijawab ketika sesi tanya jawab. Dan juga sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan materi dari kedua pembicara kita berikutnya, ya, yaitu pembicara kedua dan ketiga. Nah, langsung saja kita masuk ke pembicara kedua kita, yaitu Bapak Frans Adireja, selaku Bisnis Personal System Kategori Head dari HP Indonesia. Baik, langsung saja kepada Bapak Frans Adireja, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, oke. Selamat siang rekan-rekan sekalian ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena dari sisi HP juga kami diberikan kesempatan untuk boleh berpartisipasi di dalam webinar Politeknik Jakarta University ini ya. Jadi di sini saya lihat tadi mungkin sudah dipaparkan cukup banyak oleh Pak Ervan mengenai project management dan juga cyber security. Nah, tadi mungkin juga sudah diperkenalkan oleh Mbak Neng Eka ya. Jadi perkenalkan lagi, mungkin saya panggilnya singkatnya Frans saja ya. Saya adalah Business Personal System Category Head untuk di HP Indonesia. Nah, di kesempatan ini saya akan memberikan beberapa mungkin informasi ya mengenai dunia cyber security dan bagaimana solusi mungkin yang memang dari sisi HP kita bisa berikan solusi-solusi untuk membantu teman-teman, rekan-rekan istilahnya mengatasi seperti yang kita ketahui sekarang ini dunia cyber itu sudah istilahnya menjadi keseharian kita ya. Karena mungkin sebenarnya kalau kami di HP Indonesia itu sudah mengalami yang namanya work from home ini 1,5 tahun lamanya ya.
Jadi sudah cukup lama dan itu kita bergelut di dunia digital itu setiap hari. Jadi sangat penting sekali bagi kita semua untuk memiliki pengetahuan yang tepat dan juga informasi bagaimana caranya untuk mengantisipasi mungkin serangan-serangan cyber yang terjadi juga ya. Nah, saya akan share-kan presentasi saya sebentar dan nanti saya akan close video dulu ya supaya bandwidth-nya tidak terlalu berat juga ya, karena nanti ada beberapa video yang akan saya coba putar. Ya, oke. Layarnya sudah bisa muncul dan bisa terlihat oleh rekan-rekan sekalian? Sudah muncul, Pak. Sudah ya, oke. Baik, saya akan putarkan satu video singkat pada kesempatan ini. Silakan dilihat dulu videonya. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. Knock, knock, who's there? It's your old friend the wolf. Working from home has its pros. Don't forget the bad guys are also working from home. What's the worst that could happen? All it takes is just one click. That's right. Come to Papa. Looks like I'll be staying for dinner. Oke, nah tadi itu adalah video singkat mengenai serangan cyber yang bisa dengan mudah terjadi saat ini ya. Kalau kita bicara sekarang ini banyak sekali dari kita yang work from home, bahkan study from home ya, di kuliah online dan seterusnya. Banyak sekali serangan-serangan cyber yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti brute force attack ya, credential stuffing di mana mungkin data-data informasi kita diambil dan muncul di dark web ya. Lalu phishing ya, ini yang paling umum sekali kita terima, entah itu kita terima email yang menyatakan wah Anda mendapatkan voucher gratis, silakan pencet tautan atau link berikut ini. Itu adalah contoh-contoh phishing-nya. Malware ini juga banyak sekali pada saat kita browsing, misalnya contoh ke website-website tertentu itu akan diinjek dengan malware-malware program-program jahat yang istilahnya akan mencoba untuk memasuki ke dalam komputer kita ataupun smartphone ya. Jadi ini adalah mungkin serangan-serangan cyber yang terjadi dan umum sekali banyak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, semuanya ini sebenarnya bukan istilahnya kalau saya boleh bilang bukan antisipasi yang kita lakukan ya kalau terjadi. Kan dibilang kan it's not a matter of if ya, kalau terjadi, bukan. Tapi adalah kapan serangan ini bisa successful. Ini yang kita harus ingat. Ya, karena yang namanya hacker yang tadi mungkin Pak Ervan juga sudah ceritakan, ada tim yang untuk melakukan attack, ada juga tim yang melakukan defense untuk di suatu sistem perusahaan dan lain-lain. Itu yang namanya kita bilang hacker itu boleh dibilang one step ahead, ya kan? Jadi kenapa kalau kita bilang kadang-kadang hacker itu udah satu langkah lebih maju. Nah, jadi bukan masalah kita kalau misalnya ini kita antisipasi tidak akan terjadi atau apa, tapi kapan serangan itu bisa berhasil. Ya, itu yang harus kita antisipasi. Nah, sekilas saja, ini mungkin adalah new normal kita saat ini ya, baik itu untuk bekerja di rumah ataupun untuk belajar di rumah ya. Jadi ini yang mendasari HP untuk melihat tren saat ini adalah dari sisi workforce itu adalah personal device ya. Dari sisi workplace atau tempat untuk kita belajar ataupun bekerja itu adalah secure, itu sangat penting sekali ya. Dan juga untuk work style ya, di mana di era digital sekarang semuanya serba connected. Nah, kemudian di HP itu kita ada dua produk platform ya yang mendasari laptop ataupun desktop HP ya. Ada untuk komersial ya, untuk bisnis yang dipakai untuk
di dunia pekerjaan dan juga untuk mahasiswa-mahasiswi ya, dan juga ada consumer product yang benar-benar hanya dipakai untuk di rumahan. Nah, bedanya apa? Beberapa contoh di sini adalah contoh kalau misalnya komersial itu memiliki reliability ya, daya tahan yang lebih bagus daripada consumer product ya, untuk produknya HP. Jadi kita membedakan ada dua, komersial dan consumer. Komersial itu memiliki reliability yang lebih tinggi, lebih bagus. Lalu untuk yang kedua adalah operating system ya. Jadi kalau untuk komersial itu tersedia sampai dengan Windows 10 Pro ya, untuk opsi operating system, sedangkan kalau consumer itu hanya sampai dengan Windows 10 Pro. Form factor ya bentuknya sangat banyak sekali, ada yang 2-in-1 bisa dilepas, ada yang X360 bisa dilipat ya, ada juga kalau desktop all-in-one PC dan seterusnya. Jadi form factornya jauh lebih banyak opsinya. Security features, nah ini yang sangat-sangat membedakan juga dengan consumer product. Commercial product memiliki banyak sekali fitur-fitur security yang ditanamkan ke dalam produk-produk HP tersebut, yang nanti saya akan bahas di beberapa slide berikutnya. Lalu graphic card. Kalau kita ngomong graphic card untuk di commercial product itu menggunakan opsi seperti graphic card yang professional grade ya. Jadi contohnya seperti Nvidia Quadro ya, ataupun AMD FirePro ya. Jadi yang memang udah sampai kelasnya lebih tinggi lagi dibanding consumer graphic ya. Dari sisi garansi, untuk komersial itu garansinya itu up to 3 tahun. Jadi pada saat kita membeli produk baik itu desktop PC HP ataupun laptop, itu ada availability sampai dengan 3 tahun warranty ya, dibanding consumer product itu hanya 1 tahun. Nah, ini yang melandasi perbedaan antara komersial dan juga consumer product HP. Nah, bagaimana mengenai journey security HP ya? Jadi sebenarnya HP itu sudah cukup lama berkecimpung di dunia security ya. Dimulai dari tahun 1990 sebenarnya, di mana HP mendirikan satu lab yang khusus didedikasikan untuk coba untuk melakukan research mengenai security, terutama di endpoint device ya. Nah, sampai dengan saya mungkin nggak akan panjang lebar, terus sampai dengan tahun 2019, di mana HP juga mengeluarkan beberapa teknologi yang menarik, nanti SureSense yang akan saya bahas, bahkan sampai 2020 itu untuk advanced security yang nanti kita akan lihat di beberapa slide berikutnya juga. Nah, evolusi yang mungkin yang kita boleh bilang, kita istilahnya kalau kita ngomong di dunia endpoint security ya, antivirus itu kurang lebih boleh dibilang itu booming di tahun 2014 ya. Itu adalah zaman di mana orang memprotek dari virus-virus yang beredar ya. Nah, lalu untuk di tahun 2017 itu mulai dikembangkan yang namanya detect and recover. Jadi sebelum aplikasi tersebut istilahnya ditemukan obatnya ya, antivirusnya itu sudah bisa dideteksi virusnya. Mungkin antivirusnya belum ada ya, jadi istilahnya belum ada untuk bisa menyembuhkan file tersebut atau menghilangkan virus yang nempel atau malware yang nempel pada file tersebut, tapi sudah bisa kedetek. Oke. Di 2020 ini sudah merupakan masuk ke dalam AI ya, artificial intelligence, cloud dan lain-lain, di mana evolusi itu sudah mulai terjadi proactive protection. Artinya sebelum terjadi itu sudah diprotek. Seperti apa? Nanti kita akan lihat. Nah, di dunia security ini, terutama untuk produk HP komersial ya, komersial notebook ataupun komersial desktop, HP memiliki kurang lebih sekitar ada 7 sebenarnya di sini ya. Ini ada beberapa fitur-fitur security HP. Nah, nanti jangan lupa di akhir sesi ini kita akan ada beberapa kuis yang dengan hadiah yang menarik. Jadi saya harap rekan-rekan mungkin nanti yang berpartisipasi juga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada ya. Nah, ini adalah beberapa fitur security HP yang ada di dalam komersial laptop ataupun di desktop ya. Contohnya adalah HP SureStart ya. HP SureStart ini akan melindungi BIOS-nya ya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya juga lebih detailnya. Lalu ada juga HP Sure Recover ya. Ini untuk melakukan recovery di mana pada saat terjadi sesuatu ke operating system atau apa itu bisa di-recover successfully 100% tanpa ada perubahan terhadap image dan lain-lain ya. HP Sure Run ya, ini akan melakukan whitelisting aplikasi-aplikasi yang memang istilahnya boleh running dan memang bebas dari virus, malware dan lain-lain ya. HP Sure Click nanti kita akan bahas lebih detail, dan juga HP Sure Sense juga akan kita bahas lebih detail, serta HP Sure View yang akan melindungi kita dari tampilan layarnya, nanti kita juga akan melihat seperti apa, serta ada HP Privacy Camera ya, di mana kadang-kadang mungkin Bapak Ibu mungkin pernah mengalami sendiri, kadang-kadang kalau tidak dipakai webcamnya kita suka tutup dengan isolasi ya, dengan tutup supaya dengan kertas post-it ya atau apapun itu, supaya tidak dihack oleh orang webcamnya. Nah, dengan menggunakan HP Privacy Camera ini kita tinggal tutup shutter daripada kameranya, maka itu akan tertutup secara fisikal sehingga aman sekali ya untuk ininya.
Nah, saya masuk ke beberapa fitur HP yang menurut saya ini relevan di dunia kita sekarang ini. Salah satunya adalah HP Sure Start ya. HP Sure Start ini melindungi BIOS ya. Jadi beberapa serangan cyber yang terjadi kurang lebih sekitar 4-5 tahun lalu terhadap salah satu perusahaan terkemuka Sony Entertainment ya di secara global itu terjadi serangan digital yang merubah BIOS dari komputer tersebut sehingga dibukalah backdoor untuk program aplikasi tersebut masuk. Backdoornya tidak akan langsung terjadi pada saat itu juga. Mereka melakukan aktivitas itu mengambil data dan lain-lain itu cukup lama ya, sampai sekitar 6 bulan sampai 9 bulan baru diketemui dan dideteksi bahwa itu sudah terjadi breach ya, security breach. Nah, itu tidak akan terjadi apabila salah satunya komputer tersebut istilahnya dilengkapi dengan teknologi HP Sure Start, di mana program malware ataupun hacker yang mencoba merubah coding dari sebuah firmware BIOS ya, microcode dari BIOS, itu kalau misalnya dirubah, maka langsung otomatis terdeteksi dan dalam waktu 30 detik akan dilakukan automatic self-healing recovery BIOS kembali ke default BIOS-nya. Ya, jadi yang namanya program jahat, dia coba untuk merubah microcode-nya atau apapun itu akan balik utuh seperti factory default untuk BIOS tersebut sehingga aman ya. Jadi serangan-serangan yang sifatnya menyerang ke BIOS, karena BIOS itu adalah jantung atau boleh dibilang kayak firmware ya, firmware dari sebuah barang elektronik, itu adalah jantungnya sebuah komputer ya. Jadi kalau misalnya itu sampai itu dimodifikasi, maka hacker bisa akan mengambil alih dari sebuah komputer, karena ini adalah boleh dibilang komen perintah tertinggi ya di dalam sebuah komputer itu. Nah, lalu ada juga yang tadi saya bilang yaitu mengenai beberapa security solution dari HP, yaitu HP SureClick dan juga HP SureSense. Nah, apa itu HP SureClick dan SureSense? Nah, HP SureClick ini cukup menarik karena ini adalah sebuah teknologi ya untuk melindungi kita pada saat lagi browsing ya. Dia menggunakan micro virtual browser ya, micro VM virtual machine browser. Dia akan mengkapsulasi semua browsing activity kita. Jadi contohnya pada saat kita sedang browsing ke website-website yang misalkan contohnya terkadang kita ke website-website tertentu yang memang istilahnya ada pop-up muncul, lalu ada malware-malware yang coba untuk masuk. Nah, kalau itu diklik, itu akan masukkan ke dalam Windows kita ataupun akan menyerang ke dalam komputer kita. Nah, itu tidak akan terjadi kalau menggunakan HP SureClick. Kenapa? Karena akan dikapsulkan ke dalam hanya browser tersebut, sehingga pada saat kita tutup browser kita, itu virus akan hilang karena dia adalah micro virtual machine browser ya. Itu adalah teknologi HP SureClick. Jadi kita bisa browsing dengan aman, baik itu menggunakan web browser bawaan Windows ataupun dengan Chrome dan juga Mozilla Firefox dan seterusnya ya. Bahkan bisa melindungi untuk beberapa file PDF, Word, Excel dan lain-lain. Nah, kita akan lihat satu video di sini mengenai contoh fitur HP SureClick ini. This is a real demonstration of a WannaCry infection received from an email attachment. We're going to be using a real PC with HP SureClick activated. These attacks can be attached to file types we use every single day, and in this case, it's a Word document. Windows opens the attachment as read-only by default, but Protected View isn't capable of stopping advanced attacks like this one. At this point, the malware has already made its move out of the document and into the PC. It's searching for files to encrypt while infecting other PCs attached from the same network. This process is entirely in the background out of sight of the user. However, HP SureClick will alert the user if an issue has been found. Now, it's important to note that right here, the issue's already been contained, regardless of what choice is made. We're going to leave it open just so you can see what happens. With the unique protection offered by HP SureClick, files like this one are always open in their own virtual machines, completely isolated from the operating system. This keeps the rest of your PC protected from malware and viruses hidden in these files. See how I moved the malware window around, but it doesn't leave the edge of the window? That's the virtual container that's contained the attack. With HP SureClick, malware isn't able to access or encrypt your files. It only thinks that it can. When you close that window, the WannaCry malware is gone. Your files and your network neighbors are secure from the attack. So what's so unique about HP SureClick? It can protect from attacks never seen before, keeping your PC and your network safe at every click.
Oke, nah itu adalah contoh HP SureClick ya, menarik ya. Itu WannaCry itu cukup membuat heboh saat di dunia dan juga kemarin sempat menyerang juga di Indonesia sekitar 3 tahun lalu ya. Dan dia melakukan hijack encrypt dari data-data dalam kita dan kita disuruh bayar tebusan ya, karena kategorinya adalah ransomware. Nah itu tidak akan terjadi kalau tadi kita lihat dengan proteksi HP SureClick yang terkena adalah hanya browsernya, yang dia kirain itu adalah komputernya, ya kan? Karena itu adalah micro virtual machine browser. Ya, itu adalah teknologi HP SureClick. Sebelumnya HP SureStat yang melindungi di BIOS. Nah, ini adalah HP SureSense. Nah, apa itu HP SureSense? Ini adalah salah satu proteksi yang didasari menggunakan teknologi AI. Ya, bedanya adalah kalau misalkan antivirus itu kan dia menggunakan signature base. Artinya sudah terjadi serangan, terjadi ada virusnya, dibikininlah antidotnya atau penawarnya atau penangkalnya. Ya, itu adalah antivirus signature base. Nah, lalu ada juga AI, machine learning yang mempelajari pola, pattern, virus, dan seterusnya. Dan juga sekarang sudah memasuki teknologi deep learning, di mana artificial intelligence ini akan mempelajari pola, pattern, virus, dan bahkan membuat antisipasinya. Ya. Nah, HP SureSense ini adalah didasari teknologi AI, di mana dia bisa mendeteksi virus, malware yang bahkan belum ada pada saat ini, detik ini. Ya, yang nanti begitu itu dikeluarkan pada saat ini, maka akan langsung bisa diantisipasi dan dikarantina ya. Jadi dia benar-benar bisa melindungi dari sesuatu yang serangan yang sudah ada, known dan unknown attack ya. Dan dia sangat kecil sekali ya, dengan minimal update dan bekerja dalam waktu yang sangat cepat, milliseconds ya. Jadi ini adalah salah satu teknologi HP SureSense. Nah, mungkin yang pertanyaan yang timbul di benak Bapak Ibu rekan-rekan sekalian adalah, kalau udah ada HP SureSense, HP SureClick nggak perlu lagi dong antivirus. Nah, kalau saya boleh menganalogikan, akan lebih baik memiliki beberapa lapisan benteng dibanding hanya mengandalkan satu, ya kan? Nah, demikian juga ini adalah konsep dari layer of defense ya. Contohnya, HP SureSense akan melindungi AI threat prevention kan, istilahnya secara serangan-serangan yang belum ada. Ini adalah lapisan yang paling luarnya. Lalu pada saat kita sedang browsing pun kita juga memiliki yang namanya HP SureClick ya, untuk melindungi kita pada saat browsing dengan aman. Nah, contohnya lalu dengan tradisional antivirus ya. Contohnya dalam hal ini Windows Defender yang merupakan bawaan dari Windows ataupun antivirus lainnya ya. Nah, di luar daripada itu HP juga memiliki hardware base chip yang ditanamkan di mainboardnya. Contohnya seperti HP SureStart ya tadi ya. Jadi boleh dibilang ini adalah lapisan yang harus ditembus oleh seorang hacker atau pelaku kejahatan cyber istilahnya. Dan kalau saya boleh bilang mungkin ya mereka bisa tembus yang namanya software, tapi belum tentu hardware. Kenapa? Karena kalau hardware mau bagaimana dihack? Apakah dia harus bongkar itu hardware-nya dulu di rubah-rubah atau apa? Nggak mungkin kan istilahnya. Nah, itu adalah beberapa teknologi HP SureStart, SureClick, dan juga SureSense. Nah, yang terakhir yang saya akan bahas adalah HP SureView. Apa ini? Nah, mungkin Bapak Ibu ingat zaman kurang lebih sekitar 5 tahun lalu di mana sebuah handphone BlackBerry ya, saya sebut aja namanya, itu cukup heboh dan banyak sekali orang yang menggunakan yang namanya anti-spy ya kan, supaya tidak bisa melihat dari kiri dan kanan ya, hanya kita doang yang bisa melihat. Nah, teknologi HP SureView ini adalah untuk melindungi kita dari namanya visual hacking. Apa itu visual hacking? Kadang-kadang kita pakai notebook di tempat umum atau di tempat yang agak ramai, kadang-kadang ada aja ya namanya orang yang penasaran atau kepo ya, istilahnya mau coba lihat apa sih tampilan layar di laptop kita atau yang kita sedang lihat. Terkadang kita sedang buka aplikasi-aplikasi yang sifatnya konfidensial. Contohnya perhitungan tender sebuah proyek contohnya, ataupun membuka yang namanya data-data pribadi ya, baik itu slip gaji, ataupun membuka file-file yang tidak kita ingin share kepada orang lain. Nah, dengan menggunakan HP SureView ini, di beberapa teknologi HP laptop yang terbaru, itu adalah integrated privacy filter ya, karena kalau kita ngomong privacy filter, pada zaman dahulu itu orang harus tempelkan layar berupa kayak privacy filter, ditempelkan ke layar yang berupa benda fisik ya kan. Nah, ini tidak. Ini udah tergabung integrated di dalam layar daripada laptop tersebut. Kita hanya tinggal pencet F2 untuk mengaktifkan atau F2 kembali untuk mengaktifkan. Artinya pada saat kita menyalakan, maka tampilannya akan seperti di layar ini, di mana orang yang di kiri kanan kita tidak akan bisa melihat layar kita dengan jelas. Ya, sedangkan kita yang menggunakan di depan laptop tersebut, kita tetap bisa melihat dengan jelas tampilan layar tersebut, sehingga cukup aman dari terhadap aktivitas visual hacking ya. Ini adalah teknologi HP SureView.
Nah, ini memasuki beberapa slide terakhir saya. Ini ada beberapa portofolio laptop HP komersial ya. Nah, itu ada seri HP 200 series ya. HP 200 ada opsi untuk Intel dan AMD. Ini adalah entry levelnya kita. Lalu memasuki ke seri Pro ya, profesional itu ada ProBook ya, ProBook 400 dan ProBook 600 series ya, dengan berbagai macam layar. Ada yang 13 inci, 14 dan 15 dengan opsi juga untuk yang 360 yang bisa dilipat ya seperti ini. Lalu juga ada Elite Book, ini adalah yang top of the line-nya kita, yang premium produknya. Ini yang udah full lengkap semua security feature yang tadi saya ceritakan semuanya, itu ada di Elite Book ya, untuk ininya, itu ada opsi juga Intel, AMD, dan juga kita juga memiliki laptop premium yang di bawah 1 kilo beratnya, yaitu Dragonfly ya, untuk 13.3 inci ya, ini adalah seri 1000 dan juga Elite Dragonfly. Nah, ini adalah platform portofolio HP Notebook. Lalu ini adalah komersial desktopnya HP. Nah, kita memiliki berbagai macam faktor. Tadi yang membedakan salah satunya dengan consumer adalah form factor-nya. Kita memiliki opsi all-in-one, desktop mini ya, yang bentuknya kecil, hanya segede kurang lebih 4 bola pingpong. Lalu kita punya desktop micro tower, small form factor, dan juga desktop tower full fledged ya. Jadi ini ada beberapa opsi itu, dan serinya sama. Kalau di seri HP cukup mudah, seri 200. Seri 400 yang seri Pro dan 600 ya, jadi 200, 400, 600, 800 dan juga seri 1000 ya kalau di notebook tadi. Nah, ini sama, seri 200 dan di Pro-nya ada seri 400 ya, Pro Desk-nya dan Pro One-nya seri 600, sedangkan Elite Desk-nya untuk seri yang paling tingginya untuk di desktop itu seri 800 ya, Elite Desk atau Elite One All-in-One seri 800. Nah, ini adalah beberapa portofolio dari HP yang semoga informasinya cukup membantu untuk kita. Dan mungkin sekian dari saya, beberapa informasi yang saya share mungkin cukup singkat, semoga bisa bermanfaat juga bagaimana HP memiliki produk-produk yang bisa membantu kita untuk menjaga dari serangan-serangan dunia cyber saat ini ya. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut atau apa, feel free untuk email ke saya, ada email saya di sana. Jadi silakan untuk di email apabila ada yang mau ditanyakan atau butuh informasi tertentu ya. Oke, nah sebelum saya lanjutkan berikutnya kembali, mungkin kita akan memasuki quiz ya, quiz time untuk ini. Jadi akan ada hadiah berupa HP Elite Presenter Mouse ya. Ini adalah sebuah wireless presenter mouse HP ya. Bisa sebagai presenter, bisa sebagai mouse yang kita pakai contohnya seperti ini, bisa dilipat ya. Dan ini harganya cukup lumayan, 1 jutaan lebih. Jadi bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang tadi sudah menyimak apa yang menjadi pertanyaan saya, apa yang saya paparkan itu jawabannya akan ada di sana. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator untuk menjelaskan rule of the game-nya seperti apa untuk ini. Ya, mungkin silakan, mungkin dari Pak Evan ya, atau Mbak Neng mungkin mau menjelaskan dulu mekanismenya bagaimana untuk cara menjawabnya. Dari Eka aja. Baik, terima kasih Bapak Frans. Ya, untuk kuis ini boleh jawabannya langsung diajukan melalui kolom chat atau kolom komentar saja agar tidak terjadi kebisingan gitu ya Pak. Jadi kita akan ambil jawaban tercepat dan tertepat gitu. Mungkin slide-nya ada. Ya, jadi mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya untuk ininya. Jadi berarti nanti siapa yang tulis di chat box-nya tercepat, nanti saya akan memberikan pertanyaannya. Wah, ini udah ada yang ketik dulu ya, apa? Oke, udah ada beberapa pertanyaan. Ini untuk sesi tanya jawab saja nanti. Oke, kita tampung dulu untuk yang nanti tanya jawab. Jadi saya akan memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu boleh ketik di chat box ya. Jawaban yang tercepat ya, yang paling benar itu akan dipilih dan dapatkan HP Elite Presenter Mouse ya untuk hal ini. Oke, akan ada 2 pemenang ya. Jadi nanti akan ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Saya mungkin sampaikan pertanyaan pertama. Cukup mudah bagi Bapak Ibu yang menyimak apa yang saya sampaikan tadi ya mengenai security dari HP. Tadi saya memaparkan ada 7 fitur security HP di commercial product ya. Sebutkan 3 saja. HP security feature yang tadi saya sampaikan. Sebutkan 3 saja. Silakan di type di chat box.
Tadi Baik. ada 7 security feature HP ya, yang tadi saya paparkan, dan saya juga sebutkan berulang kali, sebutkan 3 saja security feature HP yang ada pada commercial product HP. Ya, mulai banyak yang masuk ya. Beberapa sudah masuk. Oke, kita tunggu 10 detik lagi ya, kalau gitu ya. 10 detik lagi sebelum kita akan tutup. Masih ada kemungkinan mungkin rekan-rekan yang pertama kali menjawab mungkin salah, jadi jangan berharap, jangan terlalu istilahnya, waduh udah nggak dapat nih saya nih. Belum tentu, mungkin yang pertama salah jawabannya, bisa jadi yang kedua yang benar ya. Jadi silakan diketik sebanyak mungkin jawabannya. Ya, oke, kita akan memasuki, kita tutup ya, Mbak Neng Eka ya, untuk ini ya. Iya, boleh. Langsung tutup. Oke, langsung masuk ke pertanyaan kedua mungkin, atau bagaimana? Kuis kedua? Kuis kedua ya. Mungkin Mas Ade bisa boleh bantu ya, nanti coba bantu lihat yang kira-kira yang tepat itu yang mana, yang menang mana, nanti kita akan umumkan ya. Oke, sekarang masuk ke dalam pertanyaan kedua. Nah, tadi mengenai produk-produk portofolio dari HP komersial ya, baik itu desktop dan juga notebook, itu saya ada menyebutkan beberapa tipe-tipe platformnya HP ya, ada seri-serinya juga. Nah, sebutkan seri-seri platform HP yang kita miliki untuk komersial produk tadi ya. Tadi ada serinya, angkanya gampang tuh, angka berapa, ada yang huruf depannya P, ada yang huruf depannya E. Nah, sebutkan seri platform komersial HP. Tidak perlu lengkap, cukup modelnya aja kurang lebih seperti apa ya. Silakan Bapak Ibu untuk diketikkan. Ya, sudah mulai muncul banyak angka-angka ini, mungkin entah kode buntut atau bukan, kita juga tidak tahu ya. Bisa jadi juga, sudah mulai banyak angka-angka, silakan. Oke, masuk. Masih ditunggu ya ini, Bapak Ibu. Ayo, masih ada waktu untuk menjawab, barangkali menjadi rezekinya. Iya, mungkin saya kasih sedikit hint ya. Jawaban-jawabannya masih belum ada yang benar-benar tepat ya. Ininya masih ada kurang 1-2 seri lagi ya. Ininya ya. Tadi kan ada seri angka gitu ya. Lalu juga sampai dengan seri angka sekian gitu istilahnya. Oke. Mari diingat-ingat kembali, siapa tahu masih terekam ya kan, jawaban-jawaban yang tepat. Oke, kita tutup dulu ya, takutnya nanti panjang juga nanti karena masih ada presenter ketiga Pak Dana ya, yang akan menyampaikan informasi ya. Oke, silakan Mas Ade mungkin untuk informasikan dulu untuk yang pemenang pertama. Oke, untuk pemenang pertama itu jatuh kepada, sebentar nih aku harus cek dulu. Pak Sofyan Mufti, SureClick, SureStart, sama SureSense. Oke, selamat kepada Pak Sofyan. Pak Sofyan. Lalu, pemenang kedua itu jatuh kepada Pak Hendaris Adrianto, 200, 400, dan 600. Oke, ya. Selamat Pak Hendaris ya. Jadi ya. Berarti saya boleh bilang teman-teman juga cukup menyimak ya, dan selamat mendapatkan hadiahnya, dan semoga bisa terpakai karena kita dalam kondisi sekarang banyak sekali kita menggunakan aktivitas di komputer, laptop ya, dan baik itu belajar ataupun untuk bekerja dari rumah. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kembali kepada Mbak Neng Eka. Baik, terima kasih Bapak Frans atas penyampaiannya yang sangat luar biasa ya. Kita juga jadi mengetahui nih bahwasannya HP Indonesia memiliki fitur-fitur yang sangat mendukung ya untuk di masa-masa sekarang, terutama untuk kita yang sering melakukan pekerjaan dengan work from home dan lain sebagainya, dan untuk melindungi juga data-data kita ya kan, jadi lebih aman gitu. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Bapak Sofyan Mufti dan juga Bapak Hendaris Adrianto ya, untuk hadiahnya nanti akan diinfokan dan akan dihubungi segera untuk mengirimkan hadiahnya ke
rumah masing-masing. Baik, berikutnya ya tidak sampai di sini saja, bahwasanya kita juga kedatangan pembicara ketiga kita, yaitu masih ada Bapak Dana Persada PMP yang merupakan founder dari Global Project Management Asia di PT Novansa Prima Mentari. Nah, kepada Bapak Dana Persada, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Mbak Neng Eka, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami merasa bangga bisa diundang untuk menjadi pembicara di di forum akademis ya kan dari Jakarta Politeknik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sedikit profil bisnis yang saya geluti, kemudian juga profil saya juga, dan ya diskusi-diskusi secara umum mengenai cyber project manager, cyber project management khususnya. Nah, tentu banyak yang belum paham apa itu project management, apalagi cyber project management. Ya. Nah, mungkin saya izin sharing layar di sini. Kita lihat, mudah-mudahan bisa jelas ya. Jadi kami, saya sendiri adalah founder lah, boleh dibilang ya. Sejak 2010 itu membuka inisiatif yang namanya Global Project Management Asia. Ya, jadi ini adalah jasa konsultan sebenarnya dalam bidang project management profesional, kemudian juga dalam bidang project management office atau PMO, dan tentunya sekarang dengan era cyber security, cyber army, cyber worker, cyber office, ya kan. Nah, ini tentu akan ada yang namanya cyber project management. Nah, di sini profil saya sendiri adalah konsultan dan teknopreneur. Memang saya punya background di IT juga, dulu developer, kemudian masuk ke project manager, project management, dan akhirnya merintis ya kan, merintis startup gitu, startup yang cukup bisa bertahan lah, paling nggak sampai era Corona ini masih bisa bertahan. Kenapa kok bisa bertahan? Ya kan, terutama karena era yang penuh ketidakpastian ini banyak proyek-proyek sebenarnya yang dilakukan oleh banyak perusahaan, baik perusahaan besar, perusahaan pemerintah, maupun juga dari teman-teman startup. Dan sehingga banyak yang memerlukan bantuan untuk project management, untuk sertifikasi PMP, maupun untuk teknik-teknik pengembangan produk atau teknik deployment, ya, sistem deployment, atau bagaimana mengimplementasikan sistem secara tepat waktu, secara tepat sasaran, dan juga tepat anggaran. Nah, kita tentu cara lainnya tentu selain memang ini era project, juga bermitra ya, kita banyak bermitra, salah satunya dengan Politeknik Jakarta Internasional. Ya, jadi visi kita itu adalah untuk menjadi holding usaha yang inovatif dalam bidang jasa PMO dan project management sebenarnya. Kemudian membangun kemitraan ya secara efisien ya, dan berkelanjutan dalam era industri 4.0 yang sebenarnya penuh ketidakpastian ini. Nah, kemudian action kita atau sasaran kerja kita tentu melalui konsultasi dan pelatihan PMO, kemudian juga integrasi sistem dan teknologi. Yang seperti kita ketahui kan komponen IT itu sangat modular, sangat tersebar,
dan itu tentu harus digabungkan menjadi satu kesatuan, ya, menjadi satu solusi yang bermanfaat ya buat user dan buat perusahaan yang membangun teknologi tersebut gitu. Nah, di situ tentu diperlukan project management juga, ya kan? Dan di dalamnya termasuk aspek security, ya, aspek keamanan dari sistem, ya, baik keamanan fisik maupun keamanan secara digital, ya kan? Itu tentu perlu dipastikan sudah dijalankan dan sudah diterapkan dengan benar. Ya, juga dalam menerapkan atau upgrading pusat penyimpanan data, misalnya server atau data center atau data disaster recovery center misalnya. Nah, beberapa pelanggan yang baik langsung maupun nggak langsung pernah kami layani, ya antara lain ada di sini, mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang cukup familiar dengan logo-logo yang ada. Memang sangat variatif ya, jadi tidak hanya di satu industri, bisa juga di industri engineering, bisa di industri perbankan, bisa di telekomunikasi, bisa di manufacturing, ya, bisa juga bahkan di organisasi pemerintah, itu juga kadang-kadang memerlukan bantuan khusus untuk PMO maupun project management. Nah, ini beberapa jasa kami, yaitu memasok komponen IT. Ya. Saya rasa cukup banyak perusahaan yang bergerak di pemasok, di jasa pemasok untuk teknologi. Kemudian ya, ini sebenarnya salah satu core bisnis kami atau bisnis inti adalah di PMO, ya, dan khususnya sebenarnya di industri IT. Ya. Jadi di PMO-nya ini lebih ke IT, bukan di konstruksi dan bukan di misalnya pembangunan jalan tol gitu, atau pembangunan kereta misalnya. Walaupun kita pernah dapat juga di industri kereta api, tapi sebagai PMO-nya yang membantu untuk mengukur dan merencanakan pembangunan proyek-proyek dari luar, dari customer gitu ya. Karena ada juga perusahaan manufaktur yang berbasis proyek. Jadi tentu teman-teman Bapak Ibu juga bisa menjadi project manager ya, selama memiliki keberanian, memiliki kepemimpinan, dan mau belajar mengenai konsep-konsep project management. Nah, ini yang lebih complicated sebenarnya adalah membantu project IT dalam integrasi sistem. Ya, tadi Pak Ervan juga udah jelasin kan ada 10 area yang minimal perlu diketahui, ya, mulai dari manajemen scope, manajemen waktu atau penjadwalan, manajemen anggaran misalnya, juga di dalamnya manajemen resiko. Ya. Nah, ini tentu dalam konteks teknologi sangat beririsan dengan cyber security ya, yang tentu makin lama makin complicated ya, karena hackernya makin canggih dan terus tidak pernah menyerah untuk mencari cara-cara baru untuk menerobos sistem yang sebenarnya sudah, seperti tadi Pak Frans jelaskan, juga sudah cukup berlapis-lapis gitu ya. Nah, jadi ini tentu menjadi concern utama, menjadi masalah utama yang akan kita hadapi, yang sedang dan akan kita hadapi ke depan gitu. Bagaimana supaya sistem ini bisa berjalan terus walaupun ada gangguan. Nah, ini yang menjadi tantangan buat bukan hanya orang yang berlatar belakang IT, tapi untuk semua pengguna IT ya, di level laptop maupun di level corporate user maupun di level yang lebih luas lagi, tentu menjaga kesinambungan operasional ya, yang berbasis IT itu menjadi pekerjaan rumah yang terbesar.
Nah, untuk teman-teman yang belum sempat misalnya atau belum pada waktunya menggunakan jasa kami juga membuat pelatihan gitu. Jadi tadi ada PMBOK sebagai referensi yang dikenal di tingkat global, ya, jadi menjadi de facto standar untuk project management, dikeluarkan oleh Project Management Institute dari USA, ya, dan referensi ini berlaku untuk banyak industri, ya, mulai dari IT, mulai dari konstruksi sampai ke banking dan sebagainya. Itu bahkan di dunia penelitian pun dipakai. Ya, jadi PMBOK ini adalah minimum konsep gitu, bukan yang maksimum. Ya, jadi minimum project manager itu perlu memahami kaidah-kaidah seperti yang dijelaskan dalam PMBOK. Ya, isinya cukup sederhana, ya, cukup mudah dipahami, dan juga teman-teman sebenarnya tidak harus menunggu menjadi senior, ya, tidak harus menunggu menjadi cukup berumur, ya. Siapapun bisa memulai saat ini juga, dan mulailah dari hal-hal yang paling kecil, ya, terkait project management, karena ini akan membantu teman-teman mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi lagi di dalam perusahaan. Ya, kita juga akan mendorong penerapan cyber project manager, ya. Nah, cyber PM ini di samping menggunakan PMBOK, ya, PMBOK O-nya 1, ya, bukan book. Kalau book O-nya 2, jadi PMBOK. Tapi juga ada teknik Scrum, ya, teknik Scrum yang lebih cepat gitu, penerapannya. Ya, dan kita mungkin teman-teman bisa belajar di situ, bagaimana sih dalam satu hari bisa menjadi project manager gitu. Ya, mungkin bisa koordinasi dengan Pak Ervan, dengan Bu Neng Eka, ya kan, dalam penerapan teknik Scrum, ya, atau cyber project manager dengan Scrum. Nah, demikian teman-teman, kurang lebih perlu saya jelaskan bahwa saat ini profesi-profesi yang perlu dipelajari, ya, antara lain yaitu tadi cyber security, kemudian cyber project manager, ya, di samping juga soft skill lain, ya, yang diperlukan. Ya, demikian saya rasa cukup singkat saja supaya nggak terlalu banyak menyita waktu teman-teman. Ya, saya ucapkan terima kasih, ya, dan salam sukses untuk kita semua. Demikian saya kembalikan ke Bu Neng Eka. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, terima kasih Bapak Nana Persada atas penyampaian informasinya. Sekarang kita ini ya sudah mendapatkan banyak sekali informasi, sudah lengkap ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada webinar hari ini. Dan tentunya itu semua sangat penting juga ya untuk kita memahami dalam dunia cyber security ini, mempelajari project management seperti apa. Kita sudah lengkap mendapatkan ilmu dari sisi akademisnya, dari sisi industrinya, juga kita sudah diberikan informasi dari HP Indonesia ya, salah satunya sebagai produk yang benar-benar sangat mendukung dalam menjalankan project management di cyber security ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, boleh langsung diajukan di kolom chat atau di kolom komentar, nanti akan dijawab ketika sesi akhir tanya jawab. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sekarang akan disampaikan singkat review oleh moderator kita. Kepada Bapak Ervan, disilahkan. Oke. Thank you, Kak. Singkat review hari ini. Di era milenial ini, semua sendi kehidupan sudah terhubung ke internet. Bahkan di sebuah riset cyber crime, itu setelah total, kerugiannya itu malah bisa mencapai melebihi bencana alam, kerugian bencana alam. Jadi, pengamanan data itu sudah semakin bernilai.
Kalau orang yang nggak begitu peduli dengan datanya ya nggak masalah sih. Cuma kan ada 1% orang yang menguasai 99% itu yang sangat mengincar data-data itu. Nah, jadi kita perlu mengamankan secara maksimal. Nah, untuk menunjang pengamanan itu diperlukan sebuah cyber team yang memerlukan dukungan alat terbaik. Nah, sehingga dapat menangani cyber attack dengan maksimal juga, yang semakin lama semakin canggih. Nah, perlu diketahui juga bahwa di dunia cyber itu pilihan cuma ada dua. Perusahaan yang kena hack dan perusahaan yang belum kena hack. Cuma ada dua pilihan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Yaitu dia dengan tim yang solid, alat yang mumpuni, sehingga apabila perusahaan tersebut kena hack, maka dapat ditangani dengan responsif dan cepat. Kira-kira review dari saya seperti itu. Thank you, Kak. Baik, terima kasih Bapak Irfan. Kesimpulannya sudah sangat mudah untuk dipahami ya teman-teman dari semua pembicara kita, dari ketiga pembicara kita sore hari ini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, boleh Bapak Ibu ya silakan untuk diberikan atau diajukan ke kolom chat yang tersedia. Dan di sini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama tadi dari Bapak Hendaris Adrianto. Ini pertanyaan untuk Bapak Franz. Apakah semua laptop HP dengan fitur share click tidak perlu ada proteksi lain? Apakah sistem akan berat jika dipasang pengaman tambahan, misalnya internet, security, VPN, dan sebagainya? Silakan Bapak Franz. Oke, ya, pertanyaannya bagus ya dari Pak Hendardik tadi ininya. Jadi mungkin saya coba jawab ya. Tentunya tadi kalau misalnya diperhatikan di slide saya, itu setelah itu saya ada memasuki juga satu slide yang memberikan beberapa layer of defense ya. Jadi balik lagi, tidak pernah ada satupun proteksi layer yang bisa mewakili semua proteksi defense di dunia cyber. Tidak ada, saya boleh bilang seperti itu ya. Jadi akan lebih baik tentunya kita memiliki beberapa lapis layer ya. Nah, tentunya lapisan layer itu mempunyai manfaat masing-masing dan bukan duplikasi, itu yang penting. Karena kalau misalnya kita menggunakan layer security yang sifatnya duplikasi, ya duplikat mempunyai fungsi yang sama, itu yang akan membuat sistem mubazir, ya jadinya akan lambat, slow dan lain-lain dan memakan resource. Nah, beda halnya dengan konsep tadi seperti HP SureSense, dia melapisi paling atasnya untuk sebagai proaktif ya kan, untuk antisipasi malware, ransomware dan lain-lain yang bahkan belum ada saat ini untuk mengantisipasi. Lalu untuk pada saat kita sedang browsing itu menggunakan SureClick ya untuk mengantisipasi kita saat browsing di dunia maya ya internet. Lalu tentunya juga ada contohnya seperti tradisional antivirus ya, dalam hal ini contohnya berbagai macam antivirus yang ada di market tentunya, dan juga ada perlindungan dari sisi hardware yang berupa chip yang ditanamkan di produk tersebut ya oleh HP yang untuk melindungi kita seperti contohnya HP SureStat. Nah, jadi kalau ditanya apakah lebih baik satu doang atau enggak, tentunya tidak. Lebih baik kita lengkapin semuanya, jadi memiliki beberapa layer of lapisan defense. Dan juga kalau ditanya apakah berat atau tidak, sangat-sangat tidak berat ya. Saya boleh karena saya itu juga pakai di laptop saya, browsing kemanapun atau apa itu tetap ringan seperti biasanya ya. Jadi tidak akan memberatkan sistem. Dan tentunya kalau menggunakan VPN bagi perusahaan-perusahaan korporasi ya, corporate itu tentunya masih tetap diharuskan ya. Karena kita memerlukan banyak akses yang memang ada di intranet dari jaringan kantor ya untuk ini. Jadi VPN itu tetap diperlukan, tapi saya bisa ensure dari semua fitur-fitur security HP tadi itu tidak membuat sistem menjadi berat, slow dan lain-lain. Ya, semoga menjawab informasi tersebut. Baik, terima kasih Bapak Franz. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk lagi? Mungkin sembari menunggu Pak, dari saya pribadi ingin bertanya apakah fitur tersebut hanya ada pada device HP yang baru atau yang lama bisa di-upgrade begitu Pak? Oke, nah memang untuk fitur-fitur ini itu sudah ada di beberapa generasi HP, karena untuk contohnya seperti HP SureStart ya, itu sudah memasuki generasi ketiga kita ya. Jadi artinya kalau kita mundur 3 generasi laptop ke belakang, itu masih mensupport
ya. Namun tentunya setiap tahun itu kan ada improvement yang terbaru ya. Jadi generasi dan generasi. Jadi kalau kita ngomong generasi yang sekarang di produk seperti HP EliteBook ya, yang seri paling tinggi kita, itu semua fitur tadi sudah lengkap semua, itu sudah ada ya. Tapi mungkin untuk generasi-generasi lama yang mungkin 3 tahun lalu itu mungkin belum ada untuk ininya ya. Jadi tipe-tipe fitur-fitur security itu belum ada atau belum lengkap ya, seperti yang komprehensif seperti sekarang ini. Dan fitur-fitur ini tidak bisa di-upgrade atau ditambahkan setelah itu, karena itu akan mengikuti juga ke teknologi hardware yang ada. Nah, jadi karena baik lagi ini bukan hanya semata-mata software protection only ya, tapi dia memang nempel juga untuk digabungkan ke hardware protection. Maka itu perlindungannya cukup komprehensif dan mencegah untuk istilahnya hacker untuk istilahnya dengan mudahnya memasuki sebuah sistem, terutama endpoint device ya, contoh seperti laptop kita kan itu adalah ujungnya kan, endpoint device yang langsung berhadapan ke dunia internet, ke dunia maya dan lain. Jadi itu adalah proteksi yang diberikan istilahnya dari sisi hardware. Jadi bukan hanya semata-mata hanya software saja. Baik, terima kasih Bapak Frans, jawabannya sangat akurat ya, sangat baik sekali dan sudah ada yang masuk lagi. Pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak Raharjo. Data apa yang dikolek terkait project management in cybersecurity agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Ini pertanyaannya ditujukan untuk siapa atau kedua-duanya, mungkin boleh menjawab, bisa? Mau Bapak Frans terlebih dahulu atau langsung ke Bapak Dana Persada? Boleh? Mungkin silakan ke Pak Dana ya, mungkin related ke project management di cybersecurity. Silakan Pak Dana. Gimana Bu, pertanyaannya Bu? Pertanyaannya Pak, data apa yang dikolek terkait project management in cybersecurity agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Oke, wah menarik, luar biasa ya. Pertanyaannya kayaknya yang nanya hacker juga. Yang nanya hacker nih. Ya, jadi harus diwaspadai nih kalau dia tahu data apa yang dikolek, bisa bisa bocor nih. Tapi kalau secara umum memang kita itu sering problemnya di data untuk aplikasi yang lama ya, legacy aplikasi namanya. Jadi kita dalam sistem perusahaan yang complicated gitu, banyak servernya, banyak virtual mesin misalnya, banyak database yang terpisah. Kadang-kadang kita bahkan nggak tahu password dari admin untuk sistem yang mungkin dibangun 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu, itu yang pegang siapa. Karena biasanya IT manager ini juga ganti-ganti orangnya, kemudian ketika dia pindah dan sebagainya itu juga belum tentu ada serah terimanya gitu. Dan biasanya dipegang juga oleh vendor, sorry aja maksudnya masih dipegang juga oleh engineer yang menginstall gitu ya. Jadi itu salah satu yang saya rasa terutama password admin sih yang harus di-keep bener itu. Kemudian ada otorisasi untuk aplikasi, kan ada admin, ada super user, mungkin ada level manager gitu kan, dan ada level operator. Nah, ini hal-hal ini jangan sampai bocor lah. Ya, itu sering terjadi. Jadi concern dari orang project biasanya ke aspek security, mungkin di level user security dulu lah gitu, belum ke cyber security-nya gitu. Masih ke situ. Tapi kalau udah masuk ke teknologinya ya tentu tergantung aplikasi apa yang atau modul apa yang akan dipasang gitu ya. Nah, dari situ kita juga biasanya perlu menghitung berapa lama nih untuk menginstall masing-masing modul itu ke misalnya 1000 laptop gitu ya, atau cukup di level server misalnya ya kan. Nah, ini yang juga terus kadang-kadang apakah harus dibuka dulu misalnya firewall-nya atau sistem security lama yang kadang-kadang juga nggak jelas nih adminnya siapa. Nah, gitulah kurang lebih seperti itu. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Dana Persada. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi atau mungkin dari Bapak Ervan?
Oh iya, mungkin saya ingin oh ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Oh iya, ini sudah masuk lagi Pak, pertanyaan baru. Dari Bapak Hendaris. Untuk Bapak Ervan, kalau seandainya data disimpan di cloud, apakah aman Pak? Oke, saya coba menjawab. Yang disimpan di cloud itu tergantung ya. Disimpannya itu di cloud milik sendiri atau di cloudnya pihak ketiga seperti Google atau apa namanya, ada lagi ya sejenis cloud sejenis Google gitu. Nah kalau di cloud milik sendiri otomatis itu penanganan security-nya dilakukan oleh tim internal. Nah seberapa jauh pengamanan dari tim internal itu sendiri terhadap sistem dari cloud-nya? Apakah sudah tersertifikasi, sudah memiliki sertifikasi ISO 27001 ya, ISO security. Nah, kalau milik sendiri itu sebaiknya sangat riskan kalau belum begitu memahami betul security-nya. Tapi kalau kita simpan di cloud pihak ketiga yang sudah memiliki sertifikasi ISO, itu udah keamanannya 80%, dijamin sama mereka 80-90%. Karena teknologi cloud itu lebih settingannya itu lebih bahaya. Kalau kita salah satu, dia berkaitan dengan beberapa VM ya, server VM-nya itu bisa lihat semua, itu kayak ibaratnya kayak jalan tol. Ibaratnya kayak rumah yang berhadapan langsung di jalan utama, deretan rumah-rumah. Nah, rumah-rumah itu kan tempat data kita ya, rumah 1, rumah 2 kayak di komplek, rumah 1, rumah 2, rumah 3. Nah, di tengah itu kan jalan. Nah, itulah bentuk dari cloud seperti itu. Satu salah setting, semua rumah kebuka. Semua data kita bisa kebobolan semuanya. Jadi itu sih Pak, mesti lebih diwaspadainya, lebih maksimal. Baik, ini masuk lagi Pak. Kalau pihak ketiga, apakah tidak ada security breach Pak? Kan banyak perusahaan yang menyimpan di situ. Seperti itu. Nah, itu dia, pihak ketiga itu acuannya dari sertifikasi ISO itu Pak. ISO Security 2700. Nah, itu udah otomatis jaminannya lebih. Jadi standarnya udah, pertama dia harus punya server yang data centernya itu pada tier 4, di mana level tingkat security-nya udah sangat tinggi. Begitu sistemnya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi security breach-nya itu sangat, bisa dibilang sangat ya nggak terlalu parah lah. Baik, dari Bapak Ervan sudah cukup. Mungkin Ya. dari Bapak Dana ada yang ingin ditambahkan Bapak, silahkan atas pertanyaan terkait. Gimana Mbak? Sorry Mbak. Ya, Bapak, ada tambahan untuk jawaban yang telah diberikan Pak Ervan atas pertanyaan yang tadi mengenai Security ini, Pak. breach. Ya, security breach. Ya, jadi ini memang luar biasa ya. Kita memang harus sangat waspada terhadap aspek keamanan data ya, terutama kalau data itu berhubungan dengan aset lah. aset itu bisa berupa keuangan maupun aset-aset strategis yang ada di, bukan hanya sebuah perusahaan tapi di sebuah negara gitu.
Jadi memang dengan era big data ini, sekarang ini kan era big data. Jadi dengan sangat cepat, dengan algoritma yang canggih itu bisa langsung terbaca gitu loh, pola konsumsi seseorang, kemudian dia pendapatannya dari mana aja dan sebagainya, nyimpennya di mana, habitnya untuk mengambil mengkonsumsi uang itu seperti apa. Bahkan lama-lama yang bahaya itu kan seperti nama ibu kandung, ya kan? Kan kalau kita ngurus kartu ATM ditanya nama ibu kandung. Kemudian juga misalnya 3 digit terakhir yang ada di kartu kredit itu, ya kan? Kemudian tanggal lahir, semualah yang nama istri, nama anak itu lama-lama mungkin pernah dengar ya, kalau nggak salah 2 bulan lalu ada kebocoran data apa ya? Ada kebocoran data apa kemarin? Tokopedia pernah, tapi juga data BPJS ya. Kalau nggak salah ya, saya kalau salah mohon dikoreksi. Tapi data BPJS itu kan berarti hampir seluruh penduduk Indonesia gitu, ya, sampai anak-anaknya. Nah ini tentu kita bertanya buat apa sih dia ngambil data? Hitungannya udah mungkin bukan tera lagi, tapi udah ribuan tera gitu. Nah di mana dia nyimpennya? Bagaimana dia mengolahnya? Ya tentu itu berarti yang ngambil itu udah perusahaan atau orang-orang berniat yang nggak baik gitu, tapi memiliki kecanggihan kemampuan teknologi yang canggih. Nah ini yang kita harus waspada. Itu aja sih tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dana. Dan ini masuk lagi pertanyaan baru, dari Bapak Raharjo. Bagaimana cara AI dapat mengenali virus baru dan perkembangan virus di masa depan, dan gimana execute virus tersebut? Apa tetap dengan konsep client server untuk update database virus untuk AI-nya? Boleh untuk Bapak Dana Persada terlebih dahulu untuk menjawab, silakan. Maaf, Bapak Dana Persada, apakah dapat? Gimana? Bagaimana? Nggak kedengeran suaranya, Mbak. Suara. Nah. Maaf suaranya, Mbak. Di mute. Iya, maaf Pak. Ya, baik, untuk pertanyaan baru, bagaimana cara AI dapat mengenali virus baru dan perkembangan virus di masa depan, dan gimana execute virus tersebut? Apa tetap dengan konsep client server untuk update database virus untuk AI-nya? Silakan Bapak. Oh, maksudnya konsep artificial intelligence gitu ya? Yes, AI ya? mungkin seperti itu. Ya, AI. Wah, itu pertanyaannya ya terus terang sih saya bukan keahlian saya bukan di situ ya, tapi kalau secara umum sih, tunggu saya baca dulu pertanyaannya. Bagaimana cara AI dapat mengenali virus baru? Oh ya, jawaban saya kayaknya nggak tepat nih kalau saya yang jawab ya. Nah, jadi mungkin lebih baik Pak Frans atau Pak Ervan nih ya, gitu Bu ini. Ya, baik Bapak. Ya. Boleh untuk Bapak Frans terlebih dahulu atau Bapak Ervan, boleh? Silakan. Ya, boleh. Mungkin saya coba bantu jawab ya. Pertanyaannya menarik. AI artificial intelligence ini boleh dibilang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, robot bekerja kadang-kadang lebih efektif dan efisien karena dia tidak perlu makan, dia tidak perlu minum, dia bisa bekerja 24/7. Nah, AI ini mempelajari pola pattern virus yang ada di dunia, artinya kita tinggal memasukkan ke big data, database mereka ya. Ini adalah semua virus yang sudah ada, malware yang sudah ada di dunia ini. Mereka akan mempelajari semua probability, kemungkinan simulasi yang terjadi, pattern virus ini digabungkan dengan pattern virus yang baru, dan istilahnya mereka menjadikan kemungkinan ini akan ada new pattern virus yang akan keluar dan seterusnya. Jadi itu adalah konsep di mana artificial intelligence bisa melakukan pembelajaran ya. Jadi di satu sisi semakin lama mereka mengolah data akan memiliki akurasi yang jauh lebih baik ya, jauh lebih meningkat karena semakin banyak yang kita asup
data input ya, itu akan semakin banyak mereka bisa mempelajari kemungkinan probabilitas dan kemungkinan-kemungkinan virus baru apa yang akan keluar hari ini, besok, dan seterusnya ya di masa depan. Jadi itu adalah konsep AI deep learning ya, di mana mereka mempelajari dan mengolah semua data-data tersebut, dan tujuan mereka adalah mengenali, sama seperti mungkin yang belakangan ini kita sedang berada dalam kondisi pandemik, di mana ada beberapa obat antivirus COVID terbaru ya yang keluar dari hasil pembelajaran AI ya. Ada beberapa yang mereka lakukan pembelajaran melalui pola DNA dari virus tersebut, genomnya dan lain-lain disusun dan dicoba untuk dengan berbagai macam obat yang sudah ada di dunia ini ya. Itu mereka bisa mempelajari sampai selevel itu ya. Jadi itu adalah teknologi AI yang mau tidak mau kita sekarang ini di dunia digital kita hidup berdampingan dengan mereka ya. Di satu sisi ya mungkin kalau kita ngomong dunia yang seramnya adalah seperti beberapa film yang ada ya, contoh seperti Terminator dan lain-lain, walaupun itu adalah dunia di film ya, tapi itu adalah dunia AI yang memang sudah 10 tahun lalu atau bahkan 20 tahun lalu itu film ya, mengenai artificial intelligence, dan sekarang kita mulai memasuki dunia AI tersebut ya, di mana AI bisa membantu kita mengatasi berbagai macam hal untuk istilahnya melindungi dan lain-lain seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Frans atas jawabannya. Boleh saya menambahkan juga? Boleh Bapak Ervan, silahkan. Oke, jadi cara AI mengenali virus itu sepertinya dari ini kerjaannya tim biru nih, Jadi dia menggunakan memodifikasi dari aplikasi pendeteksian, intrusion detection, dimodifikasi secanggih mungkin, lalu di-input ke dalam database seluruh pattern-patternnya. Nah, baru dilakukan sebuah analisa yang menyangkut data science ini. Ini udah masuk ke ranah data science, lalu ada machine learning juga di situ. Nah, dari situ barulah timbul bentuk-bentuk ke depan, pola-pola baru segala macamnya. Nah, ini kira-kira seperti itu sih. Jadi ini sebuah project tersendiri di luar kerjaan rutin mereka. Kira-kira itu sih. Baik, terima kasih Bapak Ervan atas jawabannya. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi atau sudah lengkap semua? Ini waktu juga sudah hampir habis juga ya Pak ya. Kita cuma punya waktu 2 jam. Masuk ke informasi atau? Boleh, kalau sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Absen. Ya, ini sesi tanya jawab akan saya tutup, dan tidak terasa ya waktu sudah berlalu hampir 2 jam lamanya kita berdiskusi, tanya jawab, dan juga menerima pemaparan materi dari ketiga pembicara kita yang sangat luar biasa di sore hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ervan Yudi Widiarto, kepada Bapak Frans Adireja, dan juga kepada Bapak Dana Persada atas kesediaannya membedah informasi tentang project management in cybersecurity. Dan ini tentunya sangat menarik, sangat bermanfaat untuk kita pada masa sekarang hingga masa yang akan datang. Dan juga semakin terbuka lebar pandangan kita terhadap project management yang tadi sudah dibahas, dan saya juga yakin seluruh peserta ini sudah dapat memahami mengenai apa sih project management tersebut. Lalu yang dimaksud project management di dalam dunia cybersecurity itu yang seperti apa, dan juga kita dapat mengetahui bahwasanya yang dipelajari di Politeknik Jakarta Internasional itu pasti ada kaitannya untuk di dunia kerja, di dunia industri nanti. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta webinar yang telah mengikuti acara dengan sangat hikmat, dengan sangat baik, sangat tertib, dan terima kasih atas segala semangat dan antusiasnya yang telah dijalankan dalam acara webinar ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang kuis yang telah dihadirkan tadi, dan untuk data-datanya boleh diberikan melalui panitia agar lebih aman ya data-datanya nanti. Jadi untuk
panitia boleh dibantu. Dan berbekal materi pada acara webinar ini, semoga kita dapat lebih yakin lagi dalam mendalami ilmu-ilmu di dunia cybersecurity ini. Serta kami mengharapkan ya, terutama untuk peserta-peserta yang masih mencari jati diri, mungkin mencari keyakinan untuk mendalami dunia ini, semoga dapat menambah skill dan juga menambah pengetahuannya ya mengenai hal-hal tersebut agar kelak melahirkan banyak cyber security spesialis misalnya atau cyber security consultant dan lain sebagainya yang tentunya memiliki skill yang luar biasa dari generasi muda yang mumpuni dan juga profesional. Baik, silakan Mas Ade untuk penyampaian informasinya. Tampaknya masih off ya tadi. Mungkin tadi ada slide yang di-share. Oke, mungkin saya coba bantu aja untuk ini. Jadi ini ada untuk beberapa yang mungkin rekan-rekan yang membutuhkan informasi baik itu mengenai produk HP, itu bisa silakan menghubungi ke beberapa contact person kami di sini ya. Itu ada Bu Firly dan juga Pak Kukuh ya. Nah ya, jadi andai kata tadi membutuhkan informasi mengenai beberapa produk-produk yang sempat saya share, itu silakan untuk boleh tanyakan ke mereka langsung ya, mau baik via WhatsApp boleh ataupun via email itu langsung juga boleh. Jadi mereka ini base di Malaysia ya, di Kuala Lumpur, kita punya call center di sana. Jadi silakan untuk hubungi mereka langsung ke sana bila membutuhkan informasi tersebut. Oke, mungkin sekian dan terima kasih informasi dari saya. Baik, terima kasih Bapak Frans atas informasi yang telah disampaikan. Dan berikutnya ada informasi terakhir, ini dari penyampaian dari Bapak Dana Persada dari PT Novansa Prima Mentari. Kepada Bapak Dana Persada, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya rasa di kata penutup ya saya ucapkan sukses untuk semua ya, untuk mereka yang ingin mempelajari project management secara overall khususnya terkait IT project management dan cyber project management bisa menghubungi Pak Ervan dan Mbak Neng Eka gitu. Terima kasih. Mari. Baik, terima kasih Bapak Dana Persada dan juga ada tambahan untuk teman-teman peserta webinar bahwasanya akan diadakan training mengenai fundamental cyber project management dengan kapasitas kuota yang sangat terbatas yaitu 10 sampai 25 orang, dan untuk teman-teman yang telah mengikuti acara webinar ini berhak mendapatkan harga spesial untuk bergabung di training tersebut, di training fundamental cyber project management yang nantinya akan dibawakan juga oleh Bapak Dana Persada dari Global Project Management Asia. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person para panitia ya, atau nanti panitia yang akan menginformasikan kepada seluruh peserta webinar untuk informasi acara lebih lengkapnya. Kalian luar biasa dan semoga kita dapat berjumpa di waktu yang lebih membahagiakan ya. Jaga kesehatan, sehat selalu untuk kita semua. Saya Neng Eka Lisnawati mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.